Baiklah, kita semua sudah melihat dan mendengar webinar fisika dengan judul Fisika dalam Medan Magnet Tinggi dan Tekanan Tinggi. Tentu saya berharap bagi para pelajar sekalian agar lebih termotivasi lagi nantinya dalam mempelajari hal ini. Nah, berikutnya akan saya coba sampaikan adalah mengenai pencapaian-pencapaian yang dilakukan oleh seseorang ketika ia bersekolah dari tingkat yang sederhana sampai yang paling tinggi. Nah, kita akan mulai dari gambar atau ilustrasi lingkaran ini. Jadi, lingkaran ini adalah menggambarkan mengenai pengetahuan yang dimiliki oleh umat manusia. Jadi, di sini digambarkan dalam suatu lingkaran di mana batas lingkaran tersebut merupakan batas dari pengetahuan yang kita miliki. Nah, berikutnya ketika seseorang belajar di tingkat misalkan sekolah dasar, pengetahuan yang ia miliki akan bertambah. Di sini kita gambarkan dengan sebuah lingkaran kecil berwarna biru. Nah, kemudian ketika ia belajar di tingkat yang lebih tinggi lagi, misalkan SMP atau SMA, maka pengetahuan yang ia miliki akan semakin luas. Di sini ditandai dengan suatu gambar lingkaran hijau yang berada di luarnya. Nah, seterusnya ketika ia belajar dalam tingkat yang lebih tinggi, yakni tingkat sarjana, maka pengetahuannya tentu akan makin bertambah luas lagi. Namun, selain itu juga ditambah suatu pengetahuan yang lebih khusus. Di sini ada tambahan lingkaran kecil, yaitu lingkaran yang oranye yang kecil itu. Jadi di sini menggambarkan bagaimana ketika kita masuk ke dunia perguruan tinggi, keahlian atau pengetahuan yang kita miliki pun akan memiliki suatu kekhususan. Nah, selanjutnya di sini misalkan kita belajar di tingkat yang lebih tinggi lagi, misalkan tingkat master, maka pengetahuan khusus tadi akan makin lebih tajam atau lebih runcing, di mana kita memiliki pengetahuan yang cukup mendalam tentang bidang yang kita pelajari tersebut. Nah, selanjutnya ketika kita memasuki program doktor atau S3, maka pengetahuan kita akan makin runcing lagi, lebih tajam, di mana kita akan berusaha sampai dengan batas pengetahuan yang dimiliki oleh manusia. Nah, saat kita mencapai batas tersebut, kita akan berupaya untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, di mana nantinya kita akan membentuk suatu tambahan batas dari pengetahuan yang kita miliki. Jadi di sini seorang pelajar tingkat doktoral, dia akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk pengetahuan manusia, di mana kita lihat di sini batas dari pengetahuan yang dimiliki oleh manusia akan bertambah lebih luas lagi. Nah, ini adalah apa yang dicapai oleh seorang doktor atau PhD. Namun perlu diingat bahwa tambahan pengetahuan yang dihasilkan oleh PhD ini adalah suatu bagian yang sangat kecil dari keseluruhan pengetahuan yang dimiliki oleh kita semua. Jadi perlu kita lihat baik-baik bahwa seorang doktor atau PhD adalah orang yang mengerti suatu bidang namun sangat khusus. Jadi dia tidak memahami atau bukan orang yang mengerti akan semua hal dengan baik, namun hanya satu bidang yang khusus tersebut. Dan itulah yang kita sebenarnya capai ketika kita bersekolah. Jadi tentu hal ini kita lakukan untuk membuat apa yang kita pahami tentang sekeliling atau sekitar kita makin bertambah, yakni pengetahuan. Nah, saya berharap semoga kita semua juga memahami hal ini sebagai bagian dari apa yang kita pelajari atau kita lakukan saat ini, di mana kemudian kita dapat melihat bahwa apa yang pengetahuan kita miliki ini juga memiliki suatu keterbatasan.